Itu luar biasa. Bukan anak ini aja yang diberkati, orang tuanya juga yang diberkati. Orang tuanya juga diberkati. Dan setiap yang mendengar, dan juga kakak ini diberkati. Karena dia mengantar ke tempat ini. Berarti dia mengantar kepada Tuhan. Semua kita diberkati yang hadir ini. Katakan amin. Iya, semua diberkati. Yang ikut sambutan pada sore hari ini semua diberkati Tuhan. Kalau dulu, boleh, nanti saja nanti. Atau kami lari. Saudaraku, sekalinya dipasu-pasu ya. Mereka masih gadis, pemuda dan anak gadis. Ya, mereka diberkati. Tuhan sangat senang kalau kita rindu diberkati Tuhan. Sangat Tuhan. Ini saat pada sore ini, Tuhan senang sekali, saudara. Makanya saya nggak pernah persulit orang yang menikah. Orang yang mau dipasu-pasu diberkati, nggak saya persulit, saudara. Karena saya mengerti firman Tuhan. Ketika dia rindu mendengarkan firman Tuhan, saudara diberkati, kami juga diberkati Tuhan. Katakan amin. Iya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Hari ini saudara datang di tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Ada Tuhan di tempat di saat ini. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Ada Yesus di tengah-tengah kita, saudara. Seberapapun kita hadir pada sore hari ini, Yesus ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. Haleluya. Ayat naik. Haleluya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu ada Allah. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, ketika kita membaca firman Tuhan ini, maka kita akan bersama-sama dengan Allah. Banyak orang nggak mau dia dengar firman Tuhan. Nggak mau dia dengar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan dibilang yang ngantuk. Kenapa? Ada iblis yang membelai-belai. Hei mantu, supaya jangan kau dengar firman Tuhan. Nanti kau selamat, nanti kau diberkati. Kau usah dengarkan itu, kata. Makanya dibelai-belai. Akhirnya dia ngantuk, saudara. Udah siap nanti firman Tuhan baru, terkejut dia. Udah selesai firman Tuhan, udah segar lagi. Waktu firman Tuhan dia ngantuk. Kenapa? Karena ada iblis. Haleluya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak satu pun yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Makanya dalam perjanjian lama, saudaraku, Allah berfirman, jadilah terang hanya dengan firman Tuhan. Jadilah terang, maka terang pun jadi. Haleluya. Hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Terang itu terjadi. Hari kedua ada diciptakan Tuhan. Kan aturan harus kita ingat itu. Dan hari terakhir, hari ke-6, Tuhan menciptakan manusia yang paling berharga. Setelah Tuhan menciptakan semua yang jadi, baru diciptakanlah yang menikmati. Menikmati kita sendiri. Maka semua yang ada dalam dunia ini, kita disuruh Tuhan untuk menikmati. Jadi, tapi iblis tidak mau, tidak suka kalau kita nikmati berkat-berkat Tuhan. Maka selalu ada jalan supaya selalu dia menggoda kita, jangan mendengarkan firman Tuhan, jangan datang beribadah kepada Tuhan, supaya kita tidak menikmati berkat Tuhan yang ada dalam dunia ini. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, karena dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah terjadi. Dari semua yang ada dalam dunia ini, siapa yang menjadikan Yesus Tuhan kita. Haleluya. Lanjut, baik. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam dia ada yang dia itu huruf besar, menyatakan dia Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Tuhan Yesuslah yang menerangi kehidupan kita. Tuhan Yesuslah yang membentuk kita dari terangnya yang ada. Kita menjadi saksi di mana kita berada. Ini juga menjadi saksi. Ketika dia saudara rindu supaya anaknya diberkati, itu menjadi saksi. Berarti saudara rindu kepada Yesus. Kalau rindu diberkati, kehidupan saudara pasti dikabulkan Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tidak menguasainya. Jadi kita harus terang Tuhan itu harus bercahaya di dalam diri kita, dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi kita tidak kalah dengan kegelapan, kita tidak kalah dengan peraturan dunia ini, kita tidak kalah dengan peraturan
zaman dulu, saudara. Kalau zaman dulu apa katanya? Ayo nagih. Atau kami lana. Kita sekarang rindu diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Datanglah seorang yang menyatakan terang itu, ya. Hari ini yang menyatakan terang itu adalah saudara datang kepada terang itu yang menyatakan adalah seorang hamba Tuhan, yaitu kami sendiri, saya sendiri. Haleluya. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dulu ya seorang Yohanes diutus Tuhan untuk menyaksikan terang itu, karena Yohanes sudah merasakan siapa terang itu dan sudah mengenal Tuhan. Lanjut. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi sekarang saudara juga nanti harus menjadi kesaksian. Saudara dan saya harus menjadi saksi yang hidup seperti Yohanes, saudara. Menjadi saksi menyaksikan terang Tuhan itu. Kenapa anakmu mau dipasu-pasu? Kenapa enggak usah dipasu-pasu atau diadati saja? Saya tidak merasa sukacita, karena saya percaya ketika aku mempersembahkan anakku, ketika aku membawa anakku kepada Tuhan, maka anakku akan diberkati, saya juga diberkati. Aku sangat bersukacita kalau anakku diberkati di rumah Tuhan, di rumah doa. Katakan seperti itu, menjadi saksi yang terang. Naik. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Banyak orang tidak kenal Tuhan, saudaraku. Dia tidak kenal Tuhan. Banyak orang gereja supaya ada organisasi. Kalau ada kemalangan, ada orang banyak datang. Atau kalau ada pemberkatan seperti ini, ada pesta, orang banyak datang. Tapi terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia tidak mengenal Yesus. Sebenarnya kita datang ke rumah Tuhan, kita mencari Yesus itu, juru selamat kita. Kita mencari Yesus itu, karena hanya Yesus yang sanggup memberkati kita, saudaraku. Manusia, kalau kita mengandalkan Tuhan, ya kita pasti diberkati. Tapi kalau kita mengandalkan manusia, bisa kecewa. Tadi ibu itu sudah kecewa, ya. Aku tahu pasti dia kecewa. Sudah berjanji kok, jadi tiba-tiba tidak bisa lagi. Kecewa kalau berharap pada manusia. Tapi karena berharap pada Tuhan, hari ini kecewa saudara tidak lagi kecewa, tapi doa saudara sudah dijawab Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Banyak orang datang ke gereja tapi tidak mengenal Yesus. Banyak orang datang ke rumah Tuhan tapi tidak pernah merasakan berkat Tuhan. Maka apa katanya? Apa katanya orang buta? Seperti orang buta, Kristen yang menjadi orang buta. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya, kan begitu orang buta. Katanya begini, katanya begini. Katanya ada mujizat di gereja, ada mujizat Tuhan. Sampai hari ini ada mujizat. Karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tapi tidak pernah aku merasakan mujizat. Banyak orang tidak pernah merasakan mujizat. Ada mujizat, katanya ada berkat Tuhan. Tapi doaku tidak dijawab Tuhan. Banyak orang seperti itu. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia tidak dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal. Kenapa tidak pernah merasakan berkat Tuhan? Kenapa tidak pernah merasakan mujizat? Ada orang datang ke pasu untuk mendapatkan surat catatan sipil, supaya ada surat nikah. Tapi kita datang kepada Tuhan supaya kita mendapat berkat daripada Tuhan. Katakan amin. Jangan saudara ke sini, jangan hanya untuk mendapatkan surat, tapi benar-benar mendapatkan berkat daripada Tuhan. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menerima 3 berkat. Berkat rohani, ada sukacita, ada damai sejahtera. Berkat jasmani, sehat, dan ada surat, itu berkat jasmani. Apalagi berkat materi, mulai setelah datang ke rumah Tuhan, lebih sungguh-sungguh apapun pekerjaan kita berkati oleh Tuhan. Ketika Yusuf disertai Tuhan, apapun yang berhasil, mau
tetapi dunia tidak mengenal dia. Banyak orang tidak mengenal Tuhan. Banyak orang tidak merasakan berkat Tuhan. Kalau saya luar biasa, saya rasakan berkat Tuhan. Kenapa aku tidak mau? Kenapa aku semangat melayani Tuhan? Apapun kejadian, apapun masalah, hidup mati untuk Tuhan, itu prinsip saya. Kalau begitu prinsip kita, pasti diberkati Tuhan. Haleluya, pasti diberkati. Ia telah ada dalam dunia. Ia telah ada, ia maksudnya Yesus ada di dalam dunia ini. Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, Yesus ada. Maka firman Tuhan kata, Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Ini. Yesus dulu bisa memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang berarti sudah lebih itulah. Dulu di dalam firman Tuhan hanya laki-laki yang dihitung. Berarti 5.000 orang sudah lebih. Istrinya lagi 5.000, anaknya lagi sudah berapa? Berarti 5.000 tangga. Dengan apa? 2 roti 5 ikan, saudara. Sisa 12 roti. Ini mujizat. Dan hari ini juga. Tadi ibu itu katakan, kenapa? Diberkati saja. Nggak ada uang kita. Haleluya. Nggak ada. Tapi Tuhan bisa berikan ada. 2 ikan 5 roti, sisa 12 bambu. Katakan amin. Itu saudara. Kalau minta berkat dari Tuhan, nanti mulai dari siap pemberkatan ini sudah diberkati, setia kepada Tuhan, diberkati, masih bisa kita pesta besar. Kalau calon pengantin ini nanti setelah diberkati, dia setelah oleh Tuhan, apapun diperbuat berhasil, bisa bangun rumah, bisa pesta. Katakan amin. Hari ini ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak ada. Sekarang tanya diri kita, apakah aku sudah benar-benar Tuhan? Jangan sudah dibaptis. Saya dulu kelas 3 SMP sudah ngawal. Kalau kami di GBK asli dulu di GBK sudah ngawal saya siapa di GBK orang tua kami, orang tua saya. Tahu saudara, sudah ngawal, tapi aku nggak ngerti apa-apa. Disuruh udah tamat SPG, nggak tahu berdoa. Haleluya. Nggak pernah merasakan berkat Tuhan. Aku percaya ada Tuhan. Ada Tuhan, aku percaya. Saya selalu merasa sedih. Kenapa? Karena tidak merasakan berkat Tuhan. Tapi ketika aku tamat SPG, saudara, haleluya, aku datang, aku sekolah hamba Tuhan, sekolah pendeta. Haleluya. Baru aku belajar firman Tuhan. Aku belajar firman Tuhan. Sebelum aku sekolah pendeta, aku belajar firman Tuhan. Aku sudah ditangkap Tuhan, belajar di dalam aliran ini. Saya belajar, baru saya rasakan berkat Tuhan. Makanya lama aku ingat, seorang pendeta katakan begini, burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Kata orang buta, ada orang buta, orang Kristen tapi buta, yang tidak pernah merasakan bagaimana Tuhan memberkati dirinya. Ada orang Kristen seperti itu. Apa agamanya? Kristen. Dalam KTP Kristen. Tapi sudahkah pernah rasakan pertolongan Tuhan Yesus? Tidak. Selalu bersedih, selalu khawatir, selalu takut. Berarti tidak percaya pada Yesus. Orang yang menyerahkan hidupnya pada Yesus, Tuhan pasti tolong, saudara. Ini ada anak kita, ada 4. Kalau aku pikir-pikir nggak bisa bersekolah. Tapi mereka bisa sekolah. Kami dari nol datang ke kota Kebenja ini. Apapun nggak ada kami bawa. Dengan pendeta ini, apapun kami nggak bawa. Tapi kami selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu buka jalan bagi kami. Karena Tuhan menyertai kami, kami boleh berhasil. Maka ini Tuhan tanah di sini. Ya, kalau kita mungkin mamanya siapa? Ini samping ini kakak ini Tuhan tanah. Tanahnya semua ini di Gang Tekang ini. Gang Tekang. Pokoknya Tuhan. Bawahnya aja lah. Amin. Haleluya. Tapi tidak ada tanah di sini. Itu saudara. Kalau kita nggak itu berkat Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita sehingga kita boleh mendapatkan. Amin. Haleluya. Lanjut. Ia datang kepada siapakah milik kepunyaan? Siapa milik
dengan Tuhan pasti diberkati Tuhan. Ia datang kepada miliknya. Hari ini Tuhan Yesus datang kepada saudara. Kenapa saudara sampai datang ke sini? Karena saudara adalah Tuhan. Tuhan mengantar saudara di tempat ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Banyak orang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Banyak orang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Padahal dia sendiri adalah kepunyaan Allah. Semua kita ini, Tuhan Yesus tak pernah pilih bulu. Dia melihat kita sama semua. Tapi banyak orang tidak mau menerimanya. Itu Tuhan. Nggak percaya dia Yesus itu Tuhan. Lanjut. Lihat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Jadi setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi pada hari ini ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah. Jadi mereka yang percaya dalam namanya, siapa yang percaya sore hari ini kepada Yesus, maka saudara dan saya, yaitu mereka yang percaya, ya. Tetapi semua orang yang banyak diberinya kuasa, mendapat kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita pada sore hari ini, ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita, maka kita mendapat kuasa menjadi anak-anak bupati saja ya nak saudaraku, apalagi anak Allah. Kalau anak Allah kita berarti kita pewaris Tuhan. Kita ada ahli warisnya. Harta dan kekayaan ini ada dunia ini, langit dan bumi, emas dan perak itu miliknya Tuhan. Maka kita lah sebagai orang percaya sebagai pewarisnya. Katakan amin. Jadi apa yang kita takutkan? Orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah berkekurangan, pasti tetap berkecukupan. Haleluya, pasti berkecukupan, tidak pernah kekurangan orang yang mengandalkan Tuhan. Banyak saja cara Tuhan untuk memberkati saudara dan saya. Kalau kita percaya pada Yesus, jangan takut. Tadi anak kita berkata, kami mau tinggal di sini. Tuhan Yesus pasti memberkati. Ketika kita minta penyertaan Tuhan, ketika Tuhan menyertai kita, apa sih? Haleluya, amin. Apa yang anak-anak Allah, mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang percaya kepada Tuhan akan menjadi pewaris Allah. Kalau kita pewaris Allah, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kita sungguh luar biasa saudara. Karena harta yang sangat Tuhan asal datang ke anak-anak ada ahli waris. Seperti anak-anak manusia juga ahli waris. Kalau ada harta orang tua, ada harta kakek nenek, harta gulangnya, siapa yang mewarisi? Adalah cucunya. Kalau ada harta, siapa yang mewarisi? Adalah anak dan cucunya. Itu apalagi Tuhan Yesus. Kalau orang dunia hartanya banyak dijualinya, sehingga tidak ada, karena dijuali oleh bapaknya atau opungnya. Tapi kalau Tuhan, untuk apa dia jual? Apapun ada padanya. Semuanya diwariskan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Karena siapa yang percaya kepadanya, itulah anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Katakan amin. Itu saudara yang percaya dalam namanya. Itulah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 10. Coba lihat Lukas 10 ayat 10. Itu berkat Tuhan ya, yang Tuhan sediakan bagi kita orang-orang percaya. Lihat Lukas 10. Haleluya. Bukan 18 ya, 18 coba. Lukas 10 ayat 18. Haleluya. 19 ya. Ini sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak dan sendiri, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Ini berkat rohani saudaraku. Orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus tidak
akan ada yang dapat membahayakan dia. Sesungguhnya aku memberikan kuasa. Ketika Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular itu gambaran iblis, kalajengking gambaran iblis, saudara. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ada perlindungan Tuhan bagi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lanjut. 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena Allah itu takluk kepada, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Amin. Ini ketika kita di dunia kita diberkati, di akhirat Tuhan sudah terdaftar bagi kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, nama kita sudah terdaftar di surga.